Alhamdulillah Alhamdulillahil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Muqawwimul Laili 'ala an-nahar Tafsiratan lidharil albari wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad tasliman katsiran. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man asam. Wa hadhirukum al-ghaflah anil amril mudir fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajh fa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tasihhil amal. Farahimahullah amran akhadha fi islahi zadi tayaqqud li yawmi ma'adi. Qala ta'ala inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang paling utama tiada lain pada kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai nikmat kalau dihitung tidak akan mampu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai garda terdepan dalam memberikan uswah hasanah, memberikan uswah hasanah baik dalam keluarga maupun di kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, masih bisa menunaikan ibadah puasa. Di tengah-tengah ibadah puasa kita menjalankan lagi yang namanya ibadah salat Jumat. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu kelebihan makhluk yang namanya manusia, Allah berikan syahwat atau hawa nafsu dengan kata lain sebagai perhiasan dalam kehidupan. Hawa nafsu merupakan perhiasan dalam kehidupan. Inilah yang mendorong lahirnya daya kehidupan manusia di alam semesta. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada tingkat yang paling tinggi jabatannya, bisa membawa seseorang kepada tingkat kejayaan. Hawa nafsu bisa menenggelamkan ke dasar jurang kehancuran. Disebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minad dhahabi wal fiddah wal khayli wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jemaah yang dimuliakan Allah, nafsu dengan kata lain sebagai perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu laksana perempuan tanpa hias. Ada dua catatan pokok dalam ayat ini. Pertama, kapan perhiasan itu dipakai? Di mana perhiasan itu dipakai? Kalau orang memakai dasi, pakai jas hanya untuk masuk kamar mandi, tentu tidak tepat. Dia salah menggunakan perhiasan. Peci untuk kaos kaki untuk peci, tentu tidak tepat. Perhiasan yang namanya hawa nafsu kapan untuk dipakai dan di mana dipakai? Oleh karena itu hawa nafsu pertama yang paling menonjol ialah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, kecintaan terhadap wanita. Kapan hawa nafsu diperturunkan dan di mana hawa nafsu diperuntukkan? Inilah dua catatan bahwasanya ketika manusia Allah beri perhiasan yang namanya hawa nafsu yang melahirkan dorongan peradaban dalam kehidupan manusia. Bagaimana kehidupan malaikat tanpa hawa nafsu?
andai kata kehidupan dunia peranannya dikendalikan oleh malaikat, tentu tidak ada gedung-gedung pencakar langit. Kehidupan malaikat monoton. Kata Nabi, ibadun mukramun la ya'sunallaha bima amaru. Seorang hamba yang mulia tidak mungkin, tidak akan berkhianat apa yang diperintahkan oleh Allah. Berbeda dengan manusia, kecintaan terhadap wanita bagaimana? Ketika manusia diberikan perhiasan yang namanya hawa nafsu, bisa dia melambung tinggi, jabatan tertinggi, bisa dia jadi hancur lebur ke jurang kehancuran, ke dasar kehancuran, gara-gara hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengingatkan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Wanita adalah tiang negara. Bila wanita dalam suatu negara itu benar, maka benar semua itu. Bila wanita tiap negara itu rusak semuanya, maka rusaklah suatu negara. Bagaimana Napoleon Bonaparte, Kaisar dan lain sebagainya, bahkan Perdana Menteri Jepang pun dilanda dengan skandal wanita. Wanita dengan segala kelemahannya bisa mewarnai kehidupan suami. Ketika suami jadi pegawai negeri, ketika suami jadi kepala desa, memang dengan segala kelemahannya wanita bisa menenggelamkan suaminya manakala suaminya dituntut dengan segala macam cara oleh sang istri. Tidak segan-segan apapun dikerjakan oleh sang suami, bahkan tiap hari pun dia relakan untuk korupsi. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang memuliakan wanita kecuali orang yang mulia. La yukramul nisa illa karimun, wala ahadan nisa illa laimun. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang-orang yang hina. Tetapi manusia ketika terbalut oleh cinta, kata Imam Syafi'i, ainur ridho an kulli aibin qalilatun, kama anna aina surdi tubdil masami. Kalau cinta sudah meliputi jiwa, mata sudah jadi buta. Tetapi kalau sudah diliputi rasa benci, semuanya pun ikut benci. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terlepas wanita bisa menggandengkan agamanya karena harta. Begitu beda agama, sang laki-laki meminang, ketika dia meminang dengan harta melimpah ruah, begitu kayanya sang calon suami, tetapi dia beda agama pun bisa digandengkan. Wal amatun khairun min musyrikatin walau ajam. Seorang budak perempuan lebih bagus daripada perempuan yang menawan tetapi dia musyrik. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah gambaran zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Pertama yang paling menonjol ialah syahwat kepada perempuan. Kapan dan di mana? Tentu bagaimana disalurkan, kapan? Kalau sudah menikah. Lalu di mana? Jelas tidak diobrol di muka umum seperti makhluk yang namanya binatang. Bagaimana kehidupan binatang? Ketika birahi sudah memuncak, dia tidak mengenal sepi ataupun ramai. Inilah kehidupan kita manusia, diberikan akal pikiran dan diberikan hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan perhiasan. Tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal bani. Yang kedua, anak laki-laki. Kenapa bukan anak perempuan? Kecintaan anak laki-laki tanpa kendali dan kendala, apapun dituruti oleh seorang ayah. Akibatnya pertumbuhan anak manja, tidak percaya diri, selalu menyandarkan kepada nama besar bapaknya. Akhirnya dia tidak bisa tumbuh kembang yang diharapkan. Bisa jadi orang tua akan terseret ke neraka manakala orang tua tidak mengajarkan anaknya ilmu agama dengan baik. Tetapi sebaliknya, orang tua akan mendapatkan pensiunan pahala manakala anaknya dididik agama dengan baik. Bukan hanya diidam-idamkan seorang anak yang kaya raya, tetapi sangat miskin ilmu agama, dia tidak bisa apa-apa. Naudzubillah.
Lalu selanjutnya, yuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattar. Orang memperbanyak-banyak harta, minad dhahabi dari emas, wal fiddati dan orang tiap hari selalu menumpuk-numpuk harta, jangan sampai terjebak yaitu penyakit pelit, medit dan lain sebagainya. Ingat bagaimana rel terbesar terpanjang di padang pasir ada garis finishnya. Tetapi infak, sedekah, apa yang diperlukan oleh masjid untuk mensejahterakan marbotnya, untuk mensejahterakan guru-guru yang mengajarkan anak baca Al-Quran, yang mengajarkan anak bisa menulis Al-Quran, kita seolah-olah buta dan tuli. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattar minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kendaraan yang mewah ay ar-ra'iyah. Dahulu yang namanya tuan tanah kesana kemari menggunakan kendaraan yang namanya kuda. Bisa jadi sekarang sudah punya Fortuner, pengen punya kendaraan Mercy, pengen punya kendaraan Lamborghini. Tidak ada berhentinya, tidak ada garis finishnya. Kapan dan kapan? Kapan akan bersedekah di masjid atas nama orang tua supaya kuburannya terang benderang? Ataukah kain kafan yang akan menutupi kita sehingga kita akan sadar? Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah merupakan kehidupan perhiasan manusia, yaitu yang namanya syahwat kepada perempuan, kepada anak laki-laki. Kenapa kepada anak laki-laki? Secara garis keturunan lebih kuat kepada seorang bapak, cita-citanya lebih panjang daripada perempuan. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran, baik itu menumpuk-numpuk harta emas. Kalau seandainya punya 1 gunung emas, pengen 2 gunung. Kalau punya 2 gunung emas, pengen 3 gunung. Sampai kapan akan menutupi wajah dan seluruh tubuhnya, baru dia akan sadar. Lalu bagaimana dengan kendaraan? Dia punya 1 mobil, pengen 2 mobil, pengen 3 mobil. Bagaimana kendaraan keranda yang akan menghantarkan dia lupa. Lalu wal an'am, binatang ternak. Dia pengen punya unta, dia pengen punya sapi, dia pengen punya semuanya, pengen. Wal ars, dan peternakan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia. Lalu kapan dan kapan? Yang berbeda 1 huruf antara kalimat kapan kita mau bertobat. Akankah kain kafan yang akan segera menutup kita? Kita mungkin bangga dengan harta jabatan, dengan kehidupan yang kaya, yang glamor, kehidupannya glamor, tiap hari menghabiskan puluhan juta, sedekah ke masjid hanya 100.000 saja. Tidak seimbang antara kehidupan yang glamor dengan sedekah. Ingat, rally terbesar ada garis finishnya. Berlomba-lomba materi tidak ada garis finishnya. Kalau kain kafan sudah menyelimuti kita, sudah menutupi kita, baru kita akan sadar, oh ternyata itu semuanya kehidupan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu semuanya mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan, diberikan tubuh sehat, kuat sampai selesai madrasah Ramadan. Keluar dari pendidikan Ramadan ini kita menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Inna sallallahu kalamullah malikil madan wa bi qawli yahdil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى سيرها. اللهم أخرجنا مخرج صدق وأدخلنا مدخل صدق وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والإحسان وينهى عن البغي والعدل